Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak, lagi kurang sehat. Kali ini Umi Hafiz Akmal akan sharing tentang 9 amalan rekening gaib tanpa putus. Kali ini kita bicara sedikit tentang kematian, bukan tentang dahsyatnya kematian, tapi tentang apakah kita siap atau tidak menghadapi kematian. Jika bicara masalah persiapan, maka tak ada yang lain yang bisa kita bicarakan kecuali bekalnya kematian. Apa itu? Tentu saja amal soleh. Cuma kalau dipikir-pikir, sepanjang hidup ini, berapa sih amal baik kita yang bisa kita jadikan pegangan di akhirat nanti? Sudahkah cukup untuk menghadap Allah dan menjalani hari perhitungan yang pasti adil dan mendebarkan? Jika belum yakin bahwa amal ibadah kita tak cukup, meski selama hidup berbuat baik, maka tak ada salahnya jika kita tetap beramal meskipun nanti sudah mati. Loh, nggak salah baca nih? Tentu tidak, saudaraku. Karena tulisan ini saya buat sebagai bentuk kekhawatiran saya atas amal saya. Saya pun sama seperti Anda, tak yakin bahwa amal baik seumur hidup akan cukup untuk mengguli dosa-dosa yang selama ini saya lakukan seumur hidup. Karena itulah saya belajar lagi, saya bongkar rahasia amalan-amalan yang tiada putus, berkelanjutan dari berbagai guru, kitab, dan tertentu saja yang juga diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya pun akhirnya melakukan ini. Dan inilah 9 rahasia amalan tanpa putus sepanjang masa versi saya, yang saya menyebutnya rekening gaib. Yang pertama, belilah sarung atau mukena lalu sedekahkan di masjid yang ramai di sekitar kota Anda yang Anda tahu. Maka setiap kali orang memakai sarung atau mukena yang Anda sedekahkan, maka pahala orang yang sholat ini pun juga akan mengalir kepada Anda selama sarung dan mukena ini dipakai. Yang kedua, berikanlah sumbangan kepada masjid yang sedang direnovasi atau dibangun. Enggak perlu harus besar, kecil pun tak masalah. Yang penting Anda menjadi bagian darinya. Bisa menyumbang biaya per meternya, atau beliin 1 kardus keramiknya, 1 sak semennya, bahkan 1 keran pun tak jadi soalnya. Maka selama masjid ini berdiri dan dipakai untuk sholat, pahala pun akan terus mengalir untuk Anda. Yang ketiga, belilah Al-Quran lalu letakkan di masjid atau di rumah-rumah tahfiz. Hadiahkan Al-Quran ini, maka selama Al-Quran ini terus dibaca, berharaplah setiap hurufnya akan menjadi pahala bagi Anda juga. Yang keempat, bersedekahlah kepada orang atau madrasah yang mengajarkan Quran. Salah satu alasan kenapa saya mendirikan sebuah TPA dan TK adalah karena di dalamnya Quran diajarkan, dan setiap kali Quran dihafalkan oleh anak-anak hingga nanti dia dewasa menggunakannya dalam sholatnya, insya Allah saya pun akan mendapatkan pahalanya, karena terhitung sebagai pembuka jalan kebaikan. Yang kelima,
Tanggunglah kehidupan seorang yatim. Jika Anda berani dan mampu, maka tanggunglah kehidupan seorang yatim. Ini seperti membeli nyawa kedua. Mungkin kita akan lebih dulu tua atau meninggal, maka saat itu terjadi sementara anak yatim yang pernah kita asuh masih tumbuh, seluruh amal kebaikannya pun akan menjadi wasilah bagi bertambahnya hitungan amal kita pula. Kalau belum punya cukup kemampuan, minimal bayarin SPP bulanan di sekolahnya. Keenam, tanggunglah makan seorang guru atau ustadz. Seorang guru yang mengajar setiap hari dengan ikhlas mengajarkan kebaikan ke banyak anak sepanjang hidupnya. Jika kita ikut berbakti menanggung kehidupannya, maka kita pun akan memiliki rekening amal seperti guru tersebut punya, karena kita adalah ikut membantu beliau untuk terus mampu memperpanjang nafas dakwahnya. Yang ketujuh, tanamlah sebuah pohon. Menanam pohon akan sangat bermanfaat bagi jika pohon ini mampu hidup ratusan tahun. Selain membantu menyediakan oksigen, barang siapa yang berteduh di bawahnya pun akan terhitung menjadi catatan amal kebaikan kita. Ini seperti memiliki pohon amal yang tiap saat kita dipetik tanpa mengenal musim. Yang kedelapan, belilah kursi roda lalu sedekahkan ke klinik atau rumah sakit atau panti jompo. Maka setiap kali kursi roda ini termanfaatkan, Anda bisa bayangkan amalan-amalan baik ini pun akan terus mengalir untuk Anda. Yang kesembilan, yang paling murah di antara semuanya, sebarkanlah artikel ini, maka apapun perbuatan baik yang akan lahir setelah orang membaca artikel ini, semoga itu pun menjadi catatan amal kebaikan Anda. Karena lewat membagikannya, video ini sudah menjadi pembuka jalan kebaikan dan menunjukkan jalan kebaikan kepada orang lain. Itulah 9 rahasia amalan tanpa putus murah meriah versi saya. Masih banyak lainnya tentu saja jika Anda memang mau sedikit lebih banyak mengeluarkan harta, seperti membangun sekolah, rumah sakit, pesantren, panti jompo, panti asuhan, membangun jalan dan lain sebagainya. Dan saya pun mengabarkan kepada kawan-kawan semua, bagi yang ingin mewujudkan poin keempat dari ke-9 amalan rahasia tadi, saat ini saya rekan-rekan lain sedang membangun sebuah tempat pendidikan yang mengajarkan Al-Quran yang berbasis Quran di berbagai jenjang bagi anak-anak yang berbagai program dan kemudahan. Salah satunya untuk kaum duafa. Jika antum berminat untuk mengambil bagian dari amal jariah ini, Anda ikut support bisa melalui rekening berikut: BSM 22222298981 Yayasan Rumah Ilmu Nusantara, lalu konfirmasi ke 089669615105. Kami salurkan bantuan Anda dan insya Allah setiap hari akan mengalir pahala dan doa bagi kita semua untuk segala kebaikan dunia dan akhirat tanpa putus selama kami terus menjalankan dakwah ini. Salam beramal soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.